kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena kekayaan negara, kekayaan alam selalu menjadi tujuan akhir dari kekuasaan mutlak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam sejarah lahirnya negara-negara besar, keberadaan pemerintah kuat dapat membawa banyak manfaat. Ada salah satu media cetak terkenal yang menyampaikan melalui headline-nya bahwa gerbongnya Pak Prabowo semakin kokoh. Apakah ini juga merupakan indikasi bahwa pemerintahan Prabowo juga akan semakin kuat? Mungkin indikasi semakin kuatnya gerbong Pak Prabowo itu bisa saja terlihat dari peristiwa di mana menjelang berakhirnya masa jabatan Bapak Presiden Pak Jokowi sebagai presiden di periode kedua ini masih saja melakukan perombakan di susunan kabinetnya. Nah, bahkan menambah badan-badan baru lagi. Itu ditandai adanya beberapa kader dari Partai Gerindra yang masuk ke jajaran pemerintahannya. Nah, ini kalau menurut saya ini sebenarnya ini bukan waktu yang tepat untuk menentukan langkah-langkah strategis bagi seorang presiden. Bahkan mungkin gubernur sekalipun, bupati dan wali kota menjelang lengser lalu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, atau kepala dinas lah kalau di tingkat provinsi, kabupaten atau kota madya. Nah, sisa waktu jabatan presiden kan berakhir pada tanggal 20 Oktober. Berarti tinggal 1 bulan 20 hari. Ini saya kira bukan waktu yang tepat. Nah, dan lebih menarik lagi, pada tanggal 21 Agustus Partai Golkar menyelenggarakan Munas Partai Golkar ke-11 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Nah, dan melalui musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar tersebut, terpilihlah ketua umum yang baru dari Partai Golkar, yaitu Bahlil Lahadalia. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa Pak Bahlil Lahadalia ini kan adalah orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi, dan jangan lupa bahwa Pak Prabowo juga adalah sang mentornya Bahlil Lahadalia. Ya, semakin kuatlah gerbong Pak Prabowo. Tapi adanya koalisi besar yang terdiri dari gabungan partai-partai besar yang berada di dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM, sejumlah 10 partai tersebut, ini akan mendorong ke dalam pemerintahan yang sangat kuat pula. Nah, pemerintahan yang sangat kuat akan memungkinkan memiliki kekuasaan yang sangat kuat juga. Dan apabila kepala negara atau kepala pemerintahan lupa atau lupa diri, ini akan membuat circle kekuasaannya cenderung menjadi absolut atau mutlak. Nah, ini yang sangat berbahaya. Tapi perlu kehati-hatian juga bahwa pemerintahan yang kuat di samping memiliki banyak kelebihan-kelebihan, juga banyak memiliki kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Nah, dalam perjalanan sejarah, pemerintahan yang kuat dan absolut memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, yang pertama ini berkaitan langsung dengan stabilitas politik itu pastinya. Nah, pemerintahan yang kuat juga cenderung menciptakan stabilitas politik yang dapat mengurangi konflik kekacauan sosial karena faktor ekonomi. Nah, yang kedua biasanya kebijakannya akan lebih efektif. Karena apa? Kontrol yang kuat. Pemerintah dapat menerapkan segala kebijakannya dengan cepat dan efektif, terutama pada saat menghadapi krisis di mana situasi yang tidak menentu dan mengharuskan pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat. Nah, yang ketiga adalah dalam hal pengelolaan sumber daya. Nah, di mana pemerintahan yang kuat dapat lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara. Nah, yang keempat adalah dalam hal pembangunan infrastruktur.
ada ketegasan dan kemampuan untuk mengarahkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kira-kira seperti itu. Dan yang kelima adalah berkaitan langsung dengan keamanan. Biasanya di dalam pemerintahan yang kuat lebih bisa mengendalikan dan mempertahankan keamanan nasional dengan kekuatan militer dan aparat penegak hukum yang terorganisir dengan baik. Namun di dalam pemerintahan yang kuat, yang kekuasaannya absolut, apabila berubah menjadi otoriter, maka juga mempunyai banyak risiko. Kekuasaan yang terlalu terpusat mempunyai risiko otoritarianisme, di mana kekuasaan tidak dibagi dalam bentuk pendelegasian wewenang sebagaimana mestinya, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Artinya kontribusi sebagai kontrol sosial dari masyarakat menjadi minim. Kenapa? Karena terlalu banyak adanya tekanan-tekanan sehingga menjadi melemah. Lalu munculnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia biasanya juga dilakukan oleh pemerintahan yang kekuasaannya absolut. Hal itu dapat mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil untuk menyampaikan pendapat. Untuk apa? Demi stabilitas. Nah, dan demi stabilitas, apapun bentuk kritiknya, maka akan langsung dibungkam. Biasanya di pemerintahan yang kekuasaannya terpusat, budaya korupsi akan tumbuh subur karena kontrol yang sangat besar dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang selalu dilakukan dan terjadilah korupsi yang sistematis di kalangan pejabat negara. Nah, juga selalu represif terhadap opini publik. Sudah menjadi kebiasaan di dalam pemerintahan yang kuat akan cenderung represif, terutama dalam hal pengendalian media dan pembungkaman oposisi yang dapat mengurangi kebebasan berekspresi dan berpartisipasi yang demokratis, dan tentunya demokrasi akan dimatikan. Nah, pemerintahan yang absolut biasanya responsibilitasnya sangat rendah. Pemerintahan yang terlalu kuat dan otoriter biasanya lebih banyak tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketidakstabilan di masa depan, dan pada akhirnya rakyat bisa memberontak karena adanya ketidakadilan. Nah, kekuasaan yang mutlak, tidak terkendali kekuasaannya, dapat menimbulkan bahaya yang sangat serius. Di antaranya yang pertama adalah terkait penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa kontrol atau pengawasan, pemimpin dengan kekuasaan mutlak bisa menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, disinilah muncul korupsi yang sistematis. Dilanjutkan adanya pengabaian hukum dan tindakan yang merugikan rakyat tentunya. Nah, yang kedua adalah biasanya tidak jauh dengan unsur penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia, karena kekuasaan mutlak seringkali menyebabkan penindasan terhadap oposisi dan pembungkaman kepada semua kritik, dan tentunya pelanggaran hak asasi manusia, ditambah ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara bisa menjadi hal yang bisa dilakukan dan menjadi terbiasa. Nah, yang ketiga adalah terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok, maka tidak akan ada lagi mekanisme check and balance. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang buruk, yang tidak berpihak kepada rakyat, karena tidak ada yang bisa mengkoreksi, apalagi yang bisa menentang setiap keputusan-keputusan yang akan diambil. Yang keempat adalah bisa saja terjadi stagnasi dan kurangnya inovasi. Dalam sistem yang didominasi oleh kekuasaan mutlak, tidak ada ruang bagi inovasi atau gagasan-gagasan baru, karena semuanya harus sesuai dengan keinginan pemimpin tunggal tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan stagnasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan budaya. Nah, selanjutnya yang kelima, akan terjadi keterbelakangan sosial dan ekonomi bagi rakyatnya, karena tanpa adanya kontrol yang efektif, kebijakan ekonomi dan sosial bisa sangat tidak adil. Nah, hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, sementara yang mayoritas rakyat tetap dalam kemiskinan atau
ketertinggalan. Nah, sehingga terjadilah yang terakhir, yaitu ketidakstabilan politik. Karena kekuasaan yang mutlak cenderung memunculkan konflik internal maupun konflik eksternal. Nah, baik dalam negeri, misalnya munculnya pembangkangan, pemberontakan atau revolusi, chaos dan lain sebagainya, dan termasuk adanya konflik eksternal itu tadi yang datangnya dari luar negeri dalam bentuk tekanan atau intervensi internasional. Kekuasaan mutlak pada dasarnya berisiko mengarah pada pemerintahnya otoriter dan represif yang sangat merugikan rakyat serta merusak fondasi demokrasi dan kebebasan. Nah, negara-negara yang sering mengalami hal-hal buruk seperti yang saya sampaikan tadi biasanya tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena kekayaan negara, kekayaan alam selalu menjadi tujuan akhir dari kekuasaan mutlak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam sejarah lahirnya negara-negara besar, keberadaan pemerintah kuat dapat membawa banyak manfaat. Tetapi yang harus diingat dan penting untuk dilakukan adalah bagaimana harus bisa memagari suatu sistem untuk menjaga keseimbangan agar tidak mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Belajarlah dari sejarah agar keburukan-keburukan dari setiap pemerintahan tidak akan terulang lagi di pemerintahan berikutnya. Belajarlah dari sejarah agar bangsa Indonesia lebih bermartabat. Belajarlah dari sejarah agar bangsa Indonesia bisa lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Demikian, terima kasih.